بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau di hari kiamat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari ketiga daripada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberikan kita taufik sehingga kita bisa melaksanakan amal-amal yang mana amal itu akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini seperti yang kita ketahui, siang malam Allah mengobral ampunan, memberikan ampunan kepada hamba-hambanya, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ujar Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena beriman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosanya yang telah lalu. Itu kita puasa lah, bicara puasa. Di dalam hadis yang lain yang juga sahih, Nabi katakan, man qama Ramadan, barang siapa yang menghidupkan malam di bulan Ramadan dengan ibadah, hanya tarawih atau melaksanakan amal-amal yang lain di malam bulan Ramadan untuk menghidupkan malam itu dengan ibadat, karena beriman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah juga akan ampuni dosanya yang telah lalu. Artinya siang malam, baik pian puasa ataupun sholat, itu semuanya menghapuskan dosa. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita. Makanya sampai Jibril katakan, kan suatu hari Nabi Muhammad pernah naik ke atas mimbar, Nabi katakan amin, maka sahabat bertanya, ujar sahabat, ya Rasulullah, napa pian ba'amin? Ujar Nabi, aku mendengar Jibril berkata, Jibril datang dan mengatakan, wail liman adraka Ramadan walam yughfar lahu. Celakalah orang yang bertemu Ramadan tapi dosanya kada diampuni oleh Allah taala. Artinya di bulan ini kada bisanya menggunakan untuk meminta ampun kepada Allah. Padahal siang malam kapanpun waktu ingin meminta ampun, Allah bakal ampuni. Inna khalufa famis shaim atyabu indallah min rihil misik. Bau mulut orang puasa itu lebih Allah sukai dibanding bau misik. Jarang bahari bau kasturi, jarang. Minyak harum kasturi, lain buah kasturi. Minyak harum kasturi itu harum mana baunya? Maka Allah lebih menyukai bau mulut hambanya yang berpuasa dibanding bau itu. Bukan kemudian maksudnya tuh berarti apa jar Allah Ta'ala ketujuh bau muntung orang puasa. Maksudnya ujar sebagian ulama, kalau kita tuh bepandir lawan orang, maaflah muntungnya bebau, bau mulut, kita kadang kada tapi betah duduk belawas-lawas di hadapan orang begitu. Jaga bahasa kita tuh, bila ada orang bicara lalu kemudian mulutnya baunya berubah, rasanya kita tuh anak laka-lakas berjauh dari orang itu. Orang akan menghindar. Nah, dengan bau mulut kita begini ketika kita berbicara di hadapan orang-orang menghindar, maka ketika pian meminta apapun kepada Allah, Allah kada menghindar. Paham betul?
Kita ketika menyampaikan satu permintaan kepada orang dengan membawa bau mulut yang seperti ini, orang tuh menghindar dari bau mulut kita tadi. Tapi Allah kadang akan menghindar, Allah akan terima apapun yang keluar dari mulut pian ini. Lebih Allah sukai dibanding bau misik. Jadi semakin hari semakin menuju ke sore mulut kita berubah baunya, meskipun pian bersikat gigi. Kada lawas, karena bau mulut ini bukan masalah bau mulut, karena memang perut pian kosong. Makin menuju ke sore makin lelah, makin terasa payah, tanpa pian sadari semakin pian meminta berdoa kepada Allah, besar harapan doa pian itu dikabulkan oleh Allah. Jadi oleh karena itu jangan disia-siakan kesempatan di bulan Ramadan. Makanya sampai Jibril katakan celaka tuh Bang, nggak bisa. Celaka orang yang bertemu Ramadan tapi dosanya kada diampuni. Bertemu Ramadan tapi amal kada banyak. Kalau di bulan Ramadan nang amal nyata-nyata dilipat gandakan ya kada beramal, di bulan lain pulangamnya kada bakal beramal. Baik, sekarang kita akan berbicara beberapa hal yang disunnahkan bagi kita di bulan Ramadan ini. Dan juga disunnahkan ketika kita berpuasa. Yang pertama adalah ta'jilul fitr idza tayaqqana al-ghurub. Yang pertama disunnahkan bagi orang yang berpuasa itu adalah mensegerakan berbuka apabila ia telah yakin masuk waktu untuk berbuka. Tetapi untuk yang sunnah pertama ini kita lewati aja lah. Rasanya kadang-kadang di antara kita nang bala lambat berbuka. Bahkan jakanya kawat tutupian TV buka, TPRI buka, radio buka, nang mana ajan bedahulu itu nang dipakai. Buka barataan. Untuk yang pertama ini jelas sudah. Bahkan julak atoy wani merequest. Orang radionya merequest lagunya, merequest ajan. Kawakan julak atoy ajan bedahulu. Raum penjanak julak atoy sudah. Yang kedua, jadi yang pertama adalah segera berbuka dan jangan berlambat. Bila sudah yakin waktu berbuka, buka. Yang kedua as-suhur walau bijur'ati ma. Yang kedua, hendaklah kita makan sahur meskipun hanya dengan meminum beberapa teguk air saja. Ada nang betakun anu jar ulun nih jar anu malam tadi jar begadang di masjid banyak mana makan kadosa sahur lagi gin kanyang aja parut. Nah sahur tuh bukan masalah itu, biar pian jam 10 jam 11 tadarusan lalu makan banyak tetap pian disunahkan untuk sahur. Yang pertama emang dikatakan tasahru, makan sahurlah kalian fa inna fis suhur barakah, karena di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Makanya jar ulama walau bijur'ati ma, meskipun hanya dengan meminum air kalau pian sudah kenyang. Tapi ada yang pian makan pertama niat menghidupkan sunnah Nabi, karena Nabi yang menyuruh untuk makan sahur. Yang kedua jelas at-taqawi ala shaum, itu membantu kita untuk kuat berpuasa. Makanya karena kita berkaitan dengan sunnah yang ketiga, kaitannya sunnah ketiga dikatakan wa ta'khirus suhur, dan disunnahkan untuk mengakhirkan sahur. Maksud mengakhirkan sahur ini, kalau adzan jam berapa? Jam 5, jam 4.54 adzan, ya jam 4 lah sedang sudah sahur. Kalau adzan jam 5, setengah 5 sahur kalau pian bisa. Kalau makan lambat ya setengah 4 kurang. Artinya jangan juga kesungsungan, jam 2 sahur sudah. Tapi semakin ini mendekati akhir semakin baik. Kalau katakan misalnya jam setengah 5 azan, ya jam 4 sedang setengah jam sebelumnya. Sekarang makan berapa menit? 10 menit, 15 menit. Nah 15 menit terakhir ada 15 menit jeda sisa antara kita terakhir makan dengan adzan untuk menahannya. Tapi kalau ada kita ini berapa jarak antara imsak dengan adzan berapa? 10 menit kah? 10 menit.
Makanya dikatakan wa yumsiku nadban 'anil akli qabla al-fajr binahwi 50 ayah. Dan disunnahkan untuk berhenti makan. Maksudnya tuh kita beri jeda antara akhir makan kita dengan subuh tuh lebih kurang bacaan 50 ayat. Ya lebih kurang antara 10 sampai 15. Makanya ada imsak. Dulu orang mengira-ngira bila 50 ayat lagi nah masuk subuh, dari situ tahan sudah, jangan makan lagi gitu. Tapi bukan berarti waktu imsak itu batas terakhir, setelah itu kita akan boleh makan, bukan. Batas makan itu ya sampai masuknya waktu subuh. Sampai orang azan. Seandainya pian baru bangun, bujur-bujur baru bangun, pas alarm imsak berbunyi, makan boleh lah, makan jangan apa, tapi berjaga sudah di sini. Karena biasanya sejak imsak itu 10 menit kemudian akan masuk waktu subuh, berjaga. Artinya cari cara kayak apa, caranya 5 menit atau 6 menit kita selesai makan, masih ada jeda 4 menit, paham lah. Bila sudah orang azan, pian kada boleh lagi makan. Oh, tapi kada apa-apa jangan makan aja, yang penting adzan belum tuntung. Ada yang begitu. Oh, patokannya bukan adzan. Jangan mengira kita batas makan itu adalah sampai masuk terbitnya fajar kan. Bila masuk waktu subuh, itu sudah waktu berpuasa. Jadi patokan kita pada dasarnya masuknya waktu bukan adzan lah. Sama maghrib. Maghrib itu orang ada ke adzan, kadada ke adzan bila waktu masuk buka. Masalah orang di masjidnya kada adzan, masa bodoh kita ingin adzan kada adzan bila waktunya buka kita buka. Karena kadang di masjid ini pun kadangnya muadzin hakun ajan-ajan kuciak-kuciak orang makan, biasanya minum dulu, makan kurma dulu, hanyarnya adzan. Hanya kadang-kadang ada jeda 1 menit, 2 menit setelah masuknya waktu baru di masjid azan. Andai di masjid belum azan tapi kita yakin sudah masuk waktu, silahkan biar makan berbuka. Kayak itu waktu sahur. Apabila telah tiba waktunya subuh, ada atau kada ada orang azan, wajib pian berhenti. Jangan pernah pian berpikir patokan makan tuh sampai azan, belum azan jo orang jar. Kalau pina muadzin pas behera kesakitan parut mbak sahur. Mustinya adzan jam 5, kesakitan parut, masuk ke WC 5 menit, pulang di WC jam 5:05 sampai situ lah pian makan. Oh, patokannya bukan adzan. Jangan sekali-sekali mengira patokan adzan. Bilanya adzan itu menunjukkan waktu subuh sudah masuk. Itu waktu yang pian sudah haram untuk makan. Makanya bagus benar adanya imsak tadi untuk menjaga. Bagus benar, berhati-hati sudah. Stop sudah sampai situ. Baik. Lalu kemudian jadi sekali lagi ulang-ulanglah patokan kita waktu bukan adzan. Mun patokan kita adzan bahaya. Bahaya. Mun maghribnya boleh lah, kada apa-apa. Mun maghribnya orang adzan biar terlewat, karena tapi yang jadi masalah sahurnya, subuhnya. Kalau orang lambat adzan, jangan pian mengira. Makanya jangan patokan itu adzan. Jangan patokan adzan. Nah, bolehlah kalau di Madinah ulun pernah mencoba lah. Jadi ketika kita umpati di HP ini benar-benar waktu di Madinah lah, mengumpati waktu Madinah kan, waktu di Madinah itu mengumpati waktu itu Universitas Islam. Universitas apa? Islam Madinah. Jadi kayak kita ini kan ada jam mulai nang apa sih namanya, aplikasi apa sih namanya tuh? Nang ajan ada ajan apa aplikasi apa namanya? Ya yang muslim nah Muslim Pro tuh. Jadi waktu itu ulun coba ajan tinggal 30 detik lagi. Plok di sini ajan, Allah pas di masjid tuh sama-sama Allah juga. Ujur-ujur teimbai. Sini Allah, situ Allah. Jadi antara adzan HP dengan adzan masjid itu bujur-bujur sama. Kenapa begitu? Karena di sana muadzin itu standby di hadapan mic. Muadzin saya bertunggu. Jadi mereka tuh belum masuk waktu sholat tuh mereka sudah di hadapan mic. Begitu tek tiba masuk di situ dia langsung mengucapkan Allah.
Jadi bujur-bujur waktu itu tepat. Kalau wadah kita kata kawa begitu, wadah kita kan pencarian dulu Bilal siapa. Makanya kata kawa jadi patokan di wadah kita ini. Kalau ini bujur-bujur standby muadzin ada. Kami bahari diisi kawan di pondok aja Peri ya. Gak harus disebut nama, pokoknya ada lah. Bagus Jepang sebujurnya. Saking menunjukkan mereka tuh memiliki semangat untuk berabut adzan. Karena adzan itu pahalanya besar. Dan orang yang paling panjang leher di hari kiamat itu orang muadzin, orang adzan. Maksudnya menonjolkan di hari kiamat. Dan semua benda yang mendengar adzannya itu bakal jadi saksi kena. Ini biasanya nang memang pede majurin dasar nang suara baik. Namun kita suara seadanya nih ya bukan kada hendak ajan bang, cuma mun ada nang suara baik. Sebenarnya ada pertanyaan, tapi ini dulu mungkin lah. Kalau ada orang suaranya bagus benar, tapi apalah bahasa kita lah, suaranya limpat bagus tapi kada ada powernya, paham masalah? Kada lantang suaranya tapi bagus tapi rendah gitu nah. Ada seikung suaranya liwar lantang tapi kada terlalu merdu. Ya biasa aja, tajwidnya bagus saja. Cumanya nyaring bilanya bekuriak tuh bujur-bujur orang sekampungan dengar. Yang seikung nih lemah kada ada power, tapi suaranya bagus benar. Maka ulama mengatakan yang afdal adzan yang nyaring. Kenapa? Karena hakikat adzan itu sebenarnya untuk memberitahu orang masuknya waktu. Kecuali sekarang bolehlah ada pengeras suara. Jadi anak suaranya kada tapi nyaring, ada pengeras suara yang mengantarkan suaranya menjadi nyaring. Tapi ketika tidak ada pengeras suara seperti ini, maka yang kita utamakan orang adzan itu orang yang paling nyaring suara. Untuk menyampaikan suara adzan ini. Baik. Lalu kemudian jadi imbah nang tadi tuh aja Peri, imbahnya kawan tuh ingat bana aku tuh jadinya berdua ujar seikung aku aja ajan jar. Ujar yang seikung ikam sudah ajar semalam aku pulang. Ujar yang seikung kada ajar aku aja kayaknya ikam malam kada ajar aku no. Sekalinya begamatan seikung menggawil kita bakalahi luar aja. Bakalahi, boy bakalahi. Hendak ajan tuh saat boy. Sakingnya hendak ajan tuh dah. Kada mau bakalah. Kita keluar bakalahi aja. Muak aja. Pas ini bakalahi pas orang nang ajan. Saking anunya ada dulu di pondok nang kayak itu. Jarami di pondok tuh hari ada aja nang kayak itu tuh. Tapi sebenarnya begitu, kalau orang tahu apa keutamaan adzan, keutamaan saf pertama, orang bakal melakukan itu meskipun harus berundi kan gitu Pak. Seandainya tuh inya kada bakal dapat jatah saf depan atau jatah adzan kecuali harus melakukan undi, mereka bakal berundi. Seandainya dibukakan apa fadilahnya bakal berabut orang. Yang keempat, al-fitru ala rutabin witra, dan disunnahkan juga ketika berbuka itu berbuka menggunakan rutab, dan kalau bisa jumlahnya ganjil 3 biji misalnya, karena ketika kita berpuasa tenaga kita tuh lemah, maka yang manis seperti kurma itu tuh diharapkan untuk mengembalikan tenaga kita. Makanya kayaknya imbah kita makan kurma disunnahkan lagi jar ulama didorong menggunakan air putih untuk mempercepat tubuh kita kembali menjadi segar, menjadi kuat. Kurma yang paling bagus tuh rutab. Kalau ada rutab itu kurma yang mangkal menuju ke masak. Ini kurma rutab ini jakanya pian rasanya tuh hendak mirip-mirip kayak sawo ada juga. Cuma dalam rutab Allah alam dulu ada pernah rutab penjual orang di Samarinda nih, tapi biasanya masih zaman orang umroh nyaman lah.
Jadi orang kadang-kadang menyimpan rutop tuh di freezer. Jadi kalau kita aja tahannya kalau di freezer. Kita nukar tuh rutop. Sekarang kalau rutop tuh kada ditemukan, anggaplah rutop sekarang kada ada lah. Sulit kita cari rutop di sini. Maka kemudian pian cari busur. Busur ini kan kurma tuh dari mantah menuju ke mangkal, mangkal menuju ke masak. Nah, nang mangkal tuh ngarinya rutop, nang di bawah mangkal tuh ngarinya busur. Kalau ada nang busur, ambil aja itu karena itu akan menuju ke rutop, paham tidak? Menuju ke rutopnya, rutop tuh kayaknya keras, agak sedikit keras, tapi menuju ke lembek. Rasanya tuh kayaknya manis tuh kayak sawo, bagus, nyaman, manis, kada terlalu mencelingit mana manisnya tuh. Nah, kalau kada ada rutopnya, maka ambil busur karena busur ini suatu saatnya bakal jadi rutop juga. Nah, kalau rutopnya kada apalagi busur. Di mana cari busur? Nah, kalau begitu pindah kita ke derajat yang ketiga, ambil tamar. Tamar itu yang kurma nang masak nanti sudah. Nang ada di kita nih. Nah, itu cari nang kurma nang masak itu. Dia terserah pian kurma yang mana, pian apa kurma Palestina. Bagus lagi kalau pian ambil kurma ajwa. Kalau ada ajwa. Kalau kada ada ajwa yang mana aja. Tapi yang bertangkai-tangkai itu bagus, yangnya kadang-kadang ada juga kurma tuh kadang sebagian orang dianui gula, ada juga nang itu nang kadang-kadang penjual seperti itu. Cari nang terpisah yang satu itu lebih baik. Kalau dulu adalah kurma Palestina tuh ganal-ganalnya. Ganal-ganal dari Palestina. Ganal-ganal. Baik, kalau kada ada kurma Bang, fabil hulu. Hulu itu adalah sesuatu yang manis tapi tidak tersentuh api. Kalau kurma kada ada kita bicara. Selama ada kurma. Kalau kurma kada ada, maka dengan apapun yang manis yang tidak tersentuh api. Andai kata pian makan madu, atur aja buka dengan madu. Berbuka dengan madu. Lain madu. Berbuka lawan madu bini anom lain. Madu. Tapi kan apa juga Bang berbuka lawan bini anom. Berbuka dengan madu atau dengan apalah buah-buah boleh ya buah-buah yang manis. Nah, kalau kadada baru halwa. Halwa itu sesuatu yang manis tapi nya sudah tersentuh api. Oke, apa yang manis-manis contohnya tanu api ya Pak? Ya macam biasanya bubuhan bugis itu kan biasanya wadai-wadainya manis-manis tuh. Nah itu makanan manis tapi sudah melalui proses lewat api kan. Nah itu boleh karena besar. Tapi kalau masih ada yang kada kena api dulu. Kecuali semuanya sudah tidak ada buah, maka cari makanan tadi. Nah berarti antara makanan-makanan bugis yang manis tadi dibanding lumpia bagus yang manis itu dulu. Coba yang manis itu dulu. Lalu kemudian terserah pian aja sih sebenarnya apa aja pian dodol kah atur aja dodol misalnya ada dodol yang agak manis dodol singkaruk misalnya tahu apa apam. Yang kelima al-ityanu bi du'ail iftar dan kemudian disunnahkan berdoa ketika kita berbuka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahaba adh-dhama wa batallatil uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Alhamdulillahilladzi a'anani wa sumtu wa razaqani fa aftartu. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulli syai' an taghfir li dan seterusnya. Karena doa ketika berbuka itu adalah doa yang dikabulkan dan kada ditolak. Salah satu waktu di mana doa itu kada ditolak adalah berdoa ketika buka. Cuma ya sedang aja, jangan kau panjangannya. Dan doa itu sebelumnya, makanya orang bahaul kadang-kadang kan sebelumnya tuh. Karena supaya detik-detik mendekati berbuka tuh langsung baca doa haul kan. Langsung lanjut asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Jangan pas sudah bukanya hanya baca doa haul, doa selamat. Oh, makalah wasad orang nunggu. Mun sudah buka tuh bismillah gini aja. Sudah waktunya berbuka.
Adapun Allahumma lakasumtu bilang baca bolehlah jadi dibaca hatta baca sebelum makan kada masalah juga. Kada usah itu diulah ribut. Soalnya kamu jangan baca Allahumma lakasumtu tuh makan minum dulu hanya baca. Ya saya kong kada aja sebelum nah atur aja. Baca aja Allahumma lakasumtu sebelum enggak ada apa-apa juga. Tapi kalimatnya kan sumtu jar fi'il madhi. Wa ala rizqika aftartu. Dan dengan rezeki pian ulun telah berbuka. Apa jar belum makan gitu ya. Bapada sudah berbuka dustai Tuhan gitu. Mak seramnya. Ya kada usah terlalu diributakan enggak kayak itu. Tuh lagi pula kan di dalamnya ada aja istilah di kalangan ulama min itlaqi ma kana bi iradati ma yakun. Terkadang orang bisa memakai fi'il madhi tetapi yang dimaksud itu mudhari bisa. Atau yang menggunakan kalimat mudhari tetapi maksudnya madhi bisa juga. Ini kada pada akhirnya al-ibrah bi iradatil mutakallim karena patokannya terserah nang bepandir. Artinya maksudnya ya Allah dengan rezeki pian ini dan ulun berbuka terima kasih Allah barunya makan. Yang penting berdoa sudah. Yang penting yang itu tuh ingat lawan Tuhan Nabi saya. Ingat lawan Allah Taala yang memberikan rezeki ini. Bakalahi pulang timbul boy bakalahi keluar buka. Sudah ajan tadi boy orang keluar, berbuka pulang boy keluar. Kemudian yang keenam, nah ini yang terpenting salah satunya. Yang terpenting taftirus shaimin lima fihi minal ajril kabir, yaitu membukakan orang puasa karena pahala yang disiapkan bagi orang yang membukakannya sangat besar. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghair annahu la yunqasu min ajri shaimi syai'a." Ujar Nabi, barang siapa yang membukakan orang berpuasa, membukakan orang nih, maka dia akan dapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu dan sedikit pun kada dikurangi Allah Ta'ala. Makanya kita sampaikan di contoh lah, kalau kita pahala puasa tuh misalnya satu orang tuh sejuta, misal satu orang sejuta. Satu orang sejuta. Lalu ulun mengundang orang 100 untuk datang ke sini makan di rumah. Ketika setiap orang dapat pahala sejuta, maka boleh jadi ulun dapat pahala 101 juta sendirian. Kenapa? Karena ulun membukakan orang ini, Nabi berjanji dia akan dapat pahala seperti orang yang ingin bukakan. Bahkan ujar sebagian ulama, seandainya yang datang tuh tukang gibah, itu kan berarti datang kadang bawa pahala tuh. Tukang gibah, tukang fitnah, tukang adu domba. Lalu bubuhan nang ini, nang umpat makan di rumah kita. Maka ujar ulama kita akan tetap dapat pahala seakan-akan orang tuh datang membawa pahala yang sempurna. Allah Ta'ala tuh pemurah, kadangnya Allah tuh hitung-hitungan. Jadi ini nak kesempatan nih pian ngalih cariannya di luar Ramadan. Sulit jalan di luar Ramadan. Sekarang bila pian hendak menggawi mumpung Ramadan. Makanya ketika berbuka puasa, bukakan orang kalau pian mampu. Iya batur. Itulah bagusnya sekarang ada buka puasa mengumpuli keluarga. Karena misalnya hari ketiga mengumpuli keluarga. Karena ada rezeki pulang hari ke-9 kemana siapakah diundang ke kawalan. Intinya membukakan orang. Semakin orang itu dibuat kenyang, semakin afdal. Di luar Ramadan adalah begini, sulit kita mencari begini. Mana pahala dilipat gandakan di bulan Ramadan? Mudahan kawa kita mengamalkan nih. Membukakan orang nih. Ya paling kada antarilah orang makanan. Kalau kada bisa aja mengundang orang rumah, tetangga diantari nang kanan kiri. La ilaha illallah. Luar biasa membukakan orang nih. Apalagi nang kayak orang membukakan anak yatim tuh. Ya gembiranya hatinya. Jangan dikira di sekitar kita tuh kada ada orang butuh. Kadang-kadang orang tuh bisa menjaga diri, inya membutuhkan tapi nya kada berucap. Banyak orang begitu nang ibaratnya tuh tetangis tengah malam sorangan aja. Nah hati-hati pen dengan orang-orang seperti itu. Karena saking mereka tuh memiliki kehormatan tuh nah. Dalam agamanya kada bisa mengeluh. Ulun ingat lah ada seorang supir di Hadramaut tuh berucap. Waktu itu kami naik taksi kan.
Ujar supir itu, kebiasaan masyarakat Hadramaut itu, mun urang Hadramaut tuh lah hakun beikat parut lawan batu daripada harus menadah tangan lawan makhluk. Peribahasanya itu hakun beikat bekasak lawan batu nih. Batu nih dikacalakan ke parut saking menahan parut itu jangan merasakan lapar. Lebih baik ke itu daripada harus menadahkan tangan lawan makhluk kalau kada terdesak badan. Kadang terlalu mahamba lawan makhluk. Apalagi di bulan Ramadan ini Allah Ta'ala bujur-bujur membuka peluang bagi siapapun yang meminta. Siang malam waktunya terbuka. Sudahlah yang ini, makanya bagus banget kawan-kawan kita yang malah gerakan karena ada berbagi takjil ya. Bagi orang-orang di pinggir jalan nang misalnya ada orang hendak balik ke rumah kada sawat kemalaman di jalan. Nah itu dibagikan itu bagus ya dan kakak itu tuh pokoknya carilah cara pahala sebanyak-banyaknya. Orang pelacur aja memberi minum anjing aja Allah balas, Allah ampuni semua dosanya. Memberi minum anjing tuh masa menurut pian orang nang memberi makan beri minum umat Nabi Allah Ta'ala kada. Allah tuh syakur. Jadi kayak apapun kebaikan yang pian Allah bakal balas. Kemudian al-ightisalu minal janabati qabla al-fajri khurujan minal khilaf. Dan kemudian disunnahkan juga mandi wajib sebelum fajar bagi orang nang malamnya melakukan ritual kawin bulan Sya'ban, lalu bulan madu Ramadan. Ya bilainya bermalam tuh misalnya berhubungan laki bini sebelum azan subuh mandi sudah. Tapi andai kata guru jar mandinya jam 7 sahlah puasa. Andai kata jam 7 pagi hanya mandi sahlah puasanya. Sah, tapi nya berdosa. Berarti nya belum sembahyang subuh sampai jam 7. Kayak apa nya sembahyang subuh pun jam 7. Kada mandi. Karena sebagian ulama ada yang mengatakan tapi memang pendapat terkuat sah. Jadi kita keluar dari khilaf sebaiknya sebelum masuk waktu subuh mandi sudah bersih-bersih. Tapi andai kata keuyuhan misalnya kada sahur lagi. Begitu orang azan barunya mandi wajibnya kada masalah juga sih sebenarnya, sah aja bosnya. Mandi wajibnya lah imbah azan, bukan bertempurnya imbah azan. Mun bertempurnya mbah ajan haram timbul puasa 2 bulan turut-turut. Lalu kemudian wal ightisalu kulla lailatin min layali Ramadan ba'da al-maghrib likay yanshatalil qiyam. Dan disunnahkan mandi setiap malam, malam-malam mandi. Habis maghrib tuh nah, antara maghrib ke isya tuh mandi sebelum turun ke masjid. Pertama pertimbangan kita ini jarak antara maghrib dengan isya sangat pendek. Yang kedua hampir rata-rata kita biasanya waktu maghrib tuh bujur-bujur makan. Kadang ya mungkin nang tuha-tuha mungkin kadang nang tuha-tuha tuh kadang ada orang makan wadai aja seperlunya aja. Paran tatak sedikit, kurma, banyu, udah kena habis tarawih baru sidin makan, kadang-kadang begitu. Tapi kalau kita yang muda-muda ini kadang-kadang maghrib itu ya. Makanya biasanya sidin habis asar tuh gerilya sudah ke pasar. Pokoknya habis asar tuh udah ke pasar Ramadan tuh sidin tuh bang piyanya. Menukar pada tanang ayam. Pais patin. Pepuyuh bebanam. Apalagi sebuah. Nang wadah-wadah itu pepare. Emparan tatak, bingka, roti pisang, habis beratan ditukar. Lu hujung-hujungnya pas buka puasa nanti makan mihun aja. Banyak nang kayak itu mihun, kerupuk, teh, kanyang sudah perutnya. Nafsunya mendorongnya menukar banyak. Nah ini nang kadang-kadang waktu orang tarawih tuh datang amparan tetak linyak tuh ya ini gara-garanya ini kadang-kadang nih linyak amparan tetak.
Makanya membagi makanan tuh yang abdul tuh waktu buka, bukan waktu orang betadarusan. Orang tadarusan tuh baru orang kanyang. Cuma kada apa-apa, karena timbul kadang antar lagi. Kadang salah bang. Cuma bayangkan orang parut kanyang, nang diantar tuh amparan tatak sudah kada tapi waras lagi bentuknya. Nang sisa saurang hanya mengeluarkan mulai rumah. Cuma boleh lah, boleh ay bang, mun bapandir boleh ya boleh. Cuma paling abdal tuh makanan tuh dibagi waktu buka. Nah kita karena makan banyak itu kemudian badan tuh rasanya tuh lemas ya, tenaga ngantuk kadang-kadang. Mana waktunya terlalu pepet antara maghrib dengan isya, guring kada sawat apa kada sawat. Nah makanya kita disunahkan untuk mandi supaya badan kita tuh segar. Makanya sebelum tarawih itu jakanya kau mandi dulu pian. Mun memungkinkan lah mandi. Dan biasakan tulak ke masjid itu berminyak harum. Kadang mandinya minimal berminyak harum. Sudah kadang mandi kadang minyak harum. Iya mun masih bersilang-silang masjid. Mun kada bersilang. Nang rapat. Nabi itulah orang makan bawang putih. Nabi itu diberinya tempat khusus di belakang. Kada digabung orang banyak gara-gara bawang putih. Sebenarnya bukan masalah bawang putihnya, tapi bau yang mengganggu orang itu nah. Jadi setiap kita datang ke masjid atau coba perhatikan agama kita nih lah. Setiap ada perkumpulan selalu disunahkan mandi. Makanya sebelum sembahyang Jumat mandi, sebelum sembahyang hari raya mandi, sebelum istisqa mandi. Jadi setiap ada perkumpulan kita tuh disuruh mandi. Artinya perhatikan kebersihan. Kan kalian mandi. Mbah tuh berminyak harum, sunnah juga minyak harum. Cari minyak harum itu yang baunya kuat. Nah, maksudnya awet baunya. Minyak harum itu biar hendak kuat. Mandi itu nyata sudah. Mandi dulu. Jangan awak keringat, mandi dulu. Bersih pakai deodoran selajam. Nah, baru minyak harum tuh pakai di nadi. Minyak harum tuh semprotkan di nadi. Di nadi tangan, di nadi leher. Lawan di belakang telinga. Karena itu daerah-daerah yang mengeluarkan panas. Maka parfum itu bila kena itu baunya semakin keluarnya. Jadi di badan, di baju yang baju sedikit dikerah atau apa itu tuh sedikit mengeluarkan, menguatkan aja. Tapi nang ianya di badan itu. Di sini nadi, di nadi. Kemudian di leher kan ada nadi lah. Nah di dada misalnya sekali atau dua kali, di telinga. Sebenarnya cukup, tapi kalau biar anak tambahi di baju sekali dua kali kan ada masalah. Nah itu untuk menguatkan bau, enggak itu sebetulnya. Ini kalau kita bicara yang banu lah, yang spray. Niatkan memakai parfum itu mengumpati sunnah Nabi. Sunnah Nabi diumpati parfum. Kalau kecuali parfumnya macam parfum yang orang beoles, macam ut tuh gaharu. Gaharu tuh baunya kuat benar. Memang inya daya pancarnya kadang kalau beoles ini kadang kayak semprot. Kalau semprot tuh kan kuatnya. Kalau yang oles ini kalau kecuali gaharu, kalau gaharu maka kuat. Kalau selain gaharu kadang terlalu kuat. Kalau gaharu tuh Haji Perye kita makai sekarang bisa 2-3 hari di baju kita tuh kan hilang baunya. Kalau gaharu. Gaharu tuh sebenarnya baunya hebat gaharu tuh tahu lah ya. Gaharu itu sebenarnya berasal dari pohon yang sakit. Semakin pohon itu sakit, semakin bagus kualitas gaharunya. Jadi sebenarnya pohon gaharu itu jaka bahasa kasarnya itu pohon itu cacat. Itu penyakit gaharu itu. Lalu semakin dia memiliki penyakit itu semakin harat gaharu yang terkandung. Nah maka jar ulama filosofinya sebenarnya semakin
semakin hebat manusia tuh maka semakin berat ini diuji Tuhan. Bila orang tuh diuji Tuhan berat, berarti menunjukkan orang tuh dasar bagus kualitasnya. Tersimpan kualitas yang baik di belakang orang ini, bilenya mau menerima ujian tadi. Gaharu itu begitu, gaharu itu kafir. Biasanya itu kalau dalam bahasa itu ada itu penyakit, terjadi penyakit pada pohon itu. Semakin parah tingkat penyakitnya tadi, semakin bagus kualitas gaharunya. Ini itu gaharu. Termasuk gaharu yang paling baik di dunia ini, salah satu gaharu yang paling baik ya gaharu kita Kalimantan nih. Cuma gaharu kita Kalimantan ini karena dikeluarkan, atau gaharu Indonesia lah katakan dikeluarkan, diambil orang namanya uruk ini sarinya disuling, lalu diambil sedikit, diproses orang, dikeluarkan, dijual lagi ke kita, ya timbul larang, harganya berjuta kita nukar, padahal sumbernya dari sini. Kalau yang murah-murah aja kan macam kayak urukul ut atau anfasul ut aja di Indonesia sudah orang jual orang hampir 500, 4,5 orang jual 500. Kayak urukul ut atau anfasul ut itu kan dari udul rehab, belum yang larang-larangnya. Nah kayak ada keluaran inisio, namanya inisio out for greatness, apa namanya, harganya tuh sudah hendak 5 juta, 4 juta sekian. Dari mana asal ut tuh? Wadah kita nih banyak. Wadah kita nih kalau kita hendak mencari lah di wadah kita nih, ut itu harganya, minyak harum ut itu paling semilinya sekitar 300. Katakan 400 dilarangkan semili. Sedangkan semili itu lumayan. Nah itu semili itu diambil orang sedikit aja, setetes 2 tetes saja, itu nang kemudian diulah orang macam-macam. Lalu dijual di sini berjuta, harganya dijuta. Kemampuan orang untuk memproses digabung orang dengan bau ini bau, tapi sumber asalnya ya ut. Makanya perlu ya kalau pengen cari minyak harum namanya ut, gaharu. Gaharu itu kalau kada khilaf mungkin antara 200, 300 atau 400 per mili. Per mili. Tapi ulun kada jamin seorang suka lah. Tapi insya Allah kalau pian bujur perhatikan bau gaharu itu semakin lama pian akan suka. Karena baunya tuh model kayak terapi ada ya. Ada terapi dengan baunya itu. Dan bahkan dulu ulun pernah disampaikan, ada salah satu orang menyampaikan, aku jadinya bila ke hutan selalu perasaan tuh kada nyaman dan bulu kuduk tuh rancak berdiri. Sejak inya memakai gaharu tuh kada pernah terjadi lagi. Di satu sisi sebagian orang madahkan gaharu ini pohonnya ajaib, ada juga. Ya bagi orang nang anu gaharunya paham itu. Itu pohon gaharu. Cobalah walhasil cari aja bau gaharu. Bukan sandalwood lah. Kalau sandalwood apa bahasa kita, cendana kah? Kayu sandalwood tuh kayu cendana kah? Hah? Cendana. Oh tapi dia belum apa-apa, mun 500, 300, 400 ribu. Buan Habib di Hadramaut tuh itu lebih kuat lagi gaharu mereka. Bahkan ada gaharu itu 1 milinya tuh $500. 1 mili. Kalau $100 itu 15.000, berarti 7,5 juta semili. Semili. Mana betul minyak harum? Botol minyak harum tuh. Maaf lah. Yang pun pian ini berapa mili nih? Berapa nih? 8 ke 3 ini? 8 mili. Mungkin ini 8 mili. Ini nah. Mun semili 7,5 juta, 2 mili berarti 15 juta. Kali 4 60 juta lah sini. Oh mak, tetangis kawan nukar 8 mili lain lah. Tapi mereka beli. Mending lah minyak harum masih. Nang kada tega lagi kita kayunya dibanam. Kayunya ya kalau standar, kalau pian hendak nyaman, yang baunya tuh lumayan nyaman, itu pian cari kayu gaharu yang harganya sekitar 20 juta sekilo. 20 juta sekilo. Berarti sekitar 2 juta seon, atau 30 juta sekilo berarti 3 juta seon. Seon 3 juta. Tapi ulun pernah dilihatkan oleh Habib Hashim bin Syau Bakar. Sidin pernah melihatkan ulun himpilan gaharu.
halus saja bang, sen bisi kayak ini kalau nah kayak kelingking atau kayak telunjuk. Itu gaharu yang harganya sekilo 1 miliar. Abi Basyim pernah lihat kan ulun tuh. Tapi sirin dibari orang juga bang himpilannya itu. Ulun tahu ini pian banam lebih kada juga bang sin disimpani aja tuh. Jadi kayu gaharunya tuh jadi getahnya tuh bujur-bujur hirang. 1 miliar harganya sekilo dan itu di Banam. Siapa aja sanggup Banam? 1 miliar di Banam. Jangan ditukarkan ulin jadi rumah. Tapi itulah mereka. Apakah itu boros? Kalau urusan wawangian atau minyak harum itu kan ada istilah boros. Makanya ulama jazakallahu khair akramakumullah. Hah? Akramakumullah jazakumullah khair. Ajarallahu ma'atid. Ini minyak harum nih lah kalau pian pakai, pian baca doa Allahumma kama an'amta alayya fazid wala aisha illa aishul akhirah. Akramakumullah jazakumullah khair. Jadi ini parfum sekali lagi ulun ulang sebaiknya jangan pernah terpisah dari pian gitu. Harus ada kita tuh membawa parfum dimanapun kita berada. Makanya ujar ulama seandainya manusia tuh memiliki harta, ya katakanlah anggap harta kita 3M. Kita misalnya jual tanah berapa payu 3 miliar, lalu nukar minyak harum 1 miliar. Sepertiga harta nukar minyak harum fala yu'addu minal mubadzirin, maka orang itu tidak dianggap sebagai orang mubadzir. Saking minyak harum itu dalam agama kita memiliki tempat. Termasuk cincin nih. Bilanya tuh ke masjid bawa. Sebagian ulama mengatakan khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Sebagian ulama ada yang memaknakan artinya pakai cincin ke masjid. Artinya bila kita diisi sesuatu, jangan ulun mohon maaf nih lah. Bila sudah pengantenan, pian nukar baju mahal-mahal, baju tulak penganten. Baju ke mall, baju kaos mahal. Bila sudah pian tulak acara pengantin, bajunya baju mahal. Bila sudah ke masjid itu asal-asalan, mandi kah, kada kah, baju turigat kah, kada kah, baju tumur, kada peduli. Jangan begitu. Allah Ta'ala itu paling senang apabila nikmat yang Allah beri itu pian pakai untuk beribadat lawan Tuhan. Ditampakkan nikmat Tuhan itu Allah setuju. Itu salah satu mensyukuri nikmat Tuhan tadi. Nah, pian diisi cincin, jamrut, sapir, pakai kada apa-apa. Sunnah juga memakai cincin itu. Selama pulang memakainya di tempat yang benar. Di jari kelingking itu hukumnya sunnah. Di jari manis itu boleh kita memakai kada apa-apa. Jadi bila hendak memakai cincin itu 2 jari aja. Antara kelingking atau jari manis. Dengarin bujur-bujur. Jangan memakai di jari tengah. Jangan memakai di telunjuk. Yang bercincin jangan di tengah. Jangan di telunjuk. Ujar Sayyidina Ali, nahani Rasulullah an atakhattama fi hadza wa hadza. Ujar Sayyidina Ali, aku dilarang Nabi bercincin di sini di dua jari ini. Nahani, aku dilarang Nabi bercincin di telunjuk lawan bercincin di jari tengah. Lamun Nabi melarang itu jangan digawi. Tapi guru anu makai jar. Guru anu makai Nabi melarang. Paham lah? Jadi jangan di tengah, jangan ditelunjuk bila bercincin. Karena biar makai cincin kisahnya mau umpati sunnah Nabi kan. Kalau mau umpati sunnah Nabi, umpati juga aturan Nabi. Jangan memakai yang dilarang. Cincin emas, jangan pakai emas. Lelaki kada pakai emas. Bebini yang pakai emas. Kadang apa jadi bahas sekali itu. Perlu katanya kita ke masjid tuh nah, tampil tuh rapi. Bagus rapi. Maaf lah. Ini maaf kita wajar aja bila anu. Bubuhan Kristen tuh bila ke gereja adalah asal-asalan penampilannya. Hah? Hari Minggu tuh. Iya benar nang kayak orang ada pengantenan. Rapi bagus. Nah maksud kita orang Islam ini ketika kita hendak beribadat juga Nabi itu mengajari. Coba perhatikan baik sampai Nabi katakan laulam asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Dalam riwayat inda kulli shalah. Ujar Nabi seandainya aku tidak memberatkan umatku aku akan suruh mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Itu kan berarti Nabi sangat memperhatikan kebersihan mulut tuh.
Bersiwak tiap kali sholat. Bahkan riwayat lain ketika berwudu. Ketika sembahyang berminyak harum, Nabi Muhammad itu badan sini itu sudah harum. Nabi itu keringat, Nabi itu harum. Tapi Nabi Muhammad itu tetap memakai minyak harum. Itu contoh bagi kita. Nang awak Nabinya tak harum minyak harum, nah kita awak kayak Pak. Nabi itu apabila beliau meninggalkan satu tempat, bau Nabi itu tertinggal di situ. Jangan bahas orang ini sias, kalau orang Pak. Sias itu nang kayak pesawat jet. Bila pesawat jet tuh lewat, asapnya tertinggal, pesawat hilang dah. Kayak itu juga kita, bila kita berjalan, bau tertinggal. Kayak itu jangan kawa minyak harum tuh, karena Nabi begitu. Minyak harum tuh, makanya memang ada harganya juga nya. Ini kita jangankan orang, kita menapal behemat, kita jangan mencium baunya. Minyak harumnya. Berapa aja? 5.000 3 botol. Sian aja Bang. Ya kan ada apa-apa Bang, penting anu aja serah pian aja lah walhasil minyak harum apakah. Rp5.000 3 botol itu gini ditawarnya. Ditawar. Nang 5.000 3 botol itu ditawar. Kawat 3.000 aja berarti 1.000 botol. Wajar aja mun baunya menguap. Nah jadi ibu-ibu lah, maaf sekali ibu perhatikan. Maaf nih ibu-ibu, pian juga mau kena jangan sampai betah hilambuan. Mau kena tuh jangan dibiasakan betah hilambuan mau kena. Mbah tuh bilangnya orang minjam, orang membulikakan kada jadi orang bau masam mau kena. Itu perlu diperhatikan, wajar kita menyampaikan nang itu. Kebersihan kita masjid itu perlu diperhatikan kebersihannya. Kadang kita bukan ma'anui orang nanu kada, cuma kita tuh harusnya seperti itu juga karena Nabi kita tuh sangat memperhatikan kebersihan. Nabi itu terhadapnya Nabi Muhammad rambut sini berminyak rambut. Nabi itu kalau minyak rambut sampai bahu sini kelihatan bekas minyak tuh. Nabi itu rapi berminyak rambut Nabi itu. Nabi kita tuh rapi. Nabi kita tuh bersih. Sampai masalah kuku aja kan Nabi perhatikan, kuku lah. Kita disuruh potong kuku lah. Kita disuruh, maaf sampai bulu kemaluan pian. Tapi agama menganjurkan supaya bulu kemaluan itu jangan tapi dipelihara. Kalau melihara itu nang lain arwana kacupang pelihara, jangan nang bulu kemaluan dipelihara. Itu ujar Habib Abdullah bin Husain Balfaqih dalam ada kitab namanya Kifayatur Raghib. Kifayatur Raghib Al-Habib Abdullah bin Husain Balfaqih ujar sidin kebiasaan memelihara bulu kemaluan tuh. Apabila orang membiasakan mencukur itu salah satu terapi untuk menguatkannya. Berarti itu melawan yang namanya impoten. Menghindarkan diri dari impoten. Dicukur bulu rambut dicukur. Dicukur lah bukan dicabut. Kalau bulu ketiak dicabut, jangan dicukur. Jangan terbalik, bulu ketiak itu cabut, jangan cukur. Kalau bulu ketiak pian cukur, ya nangka ini berjalan akhirnya. Karena ini tumbuhnya tajam. Kalau bulu kemaluan dicukur bukan dicabut. Kalau dicabut bahayanya bisa bulu kemaluan itu karena dicabut bisa jadi bisul. Jadi bukan dicabut tapi dicukur. Udah walhasil kalau kita bicara kebersihan kadada duanya agama kita ini bisa. Lalu kemudian wa ta'akkudul muhafadzah ala salatil al-muhafadzah ala salatit tarawih min awwali lailatin ila akhiri lailatin. Dan kemudian disunnahkan untuk melaksanakan sholat tarawih dari malam pertama sampai malam terakhir, jangan ada putus. Jangan putus. Kalau kada bisa berjamaah di masjid, di rumah dengan keluarga. Cuma jangan putus. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wal maqsud bi qiyam Ramadan salatut tarawih. Jadi barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih di malam Ramadan, artinya menghidupkan malam Ramadan dengan ibadat, Allah akan ampuni segala dosanya yang telah lalu. Baik. Ada lagi kah? Kemudian wa ta'akkudul muhafadzah ala salatil witir, dan menjaga salat witir.
Jangan ditinggal jauh salat witir. Kemudian wal iktsar min tilawatil Quran bitadabbur, dan juga disuruh memperbanyak baca Quran disertai dengan memahami apa yang dibaca. Kemudian memperbanyak sholat sunnah, duha, awabin, karena sholat sunnah diperbanyak. Kemudian wal iktsar minal a'malis shalihah, dan memperbanyak amal-amal soleh, kasedekah seperti banyak ibadah sedekah. Nah sedekah ini masuk aja yang membukakan orang, wasilaturrahim, dan menyambung silaturahim. Wa huduri majalisil ilm, dan hadir di majelis ilmu. Wal i'tikaf, dan i'tikaf. I'tikaf ini niatkan bilanya hadir di masjid. Nawaitu anna a'takifa fi hadzal masjid muddata iqamati fihi lillahi ta'ala. Sengaja aku berniat i'tikaf di masjid ini selama aku berada di sini karena Allah Ta'ala. Itu niatkan i'tikaf. I'tikaf itu dalam hadis dikatakan man i'takafa yawman ibtigha'a wajhillah ba'adallahu bainahu wa bainan nari salasa khanadik. Ujar Nabi, barang siapa yang beritikaf sehari ini, dengarkan baik-baiklah. Beritikaf berapa lama? Berapa lawas cil? Sehari. Siapa beritikaf sehari, Allah akan jauhkan inya dari neraka sejauh 3 jurang. Umpama antara inya lawan neraka. Inya lawan neraka. Antara inya dengan neraka ada 3 jurang yang memisah. Kayak orang tuh antara inya dengan kampung sebelah itu dipisah sungai. Bila terjadi kebakaran di seberang, ada harapannya selamat karena ada sungai yang memisahkannya. Ini antara inya dengan neraka terselisih 3 jurang. 1 jurangnya itu memiliki lebar ab'adu minal khafiqain, lebih lebar daripada timur dan barat. Itu 1 jurang. Tadi berapa jurang? 3 jurang. Itu kalau puasa berapa lama? Sehari. Dijauhkan 3 jurang. 1 jurang lebih jauh pada timur barat. Artinya kalau dekat aja kada, apalagi masuk. Dekat aja dengan neraka kada, apalagi masuk. Artinya bakal selamat dari neraka, itu maksudnya. Itu i'tikaf berapa lawas tadi? Sehari. Lalu di riwayat lain dikatakan barang siapa keluar dari rumahnya untuk mengabulkan hajat orang, menolongi orang. Bapak keluar rumah anu jar tuh orang masjid meninjau menelpon anu jar pipa di masjid bocor, lalu datang kita membaikikan pipa. Pokoknya apa aja yang Bapak lakukan keluar rumah dengan niat mengabulkan hajat orang, maka Allah akan berikan dia pahala yang lebih besar daripada i'tikaf 10 tahun. Kalau sehari i'tikaf aja kayak itu jauhnya, apalagi 10 tahun. Maka menolong orang keluar rumah, makanya jangan pernah meremehkan kalau urusannya itu berkaitan dengan orang lain. Amal yang afdal itu justru itu. Bila yang ibu atau bapak lakukan itu ada kaitannya dengan kemaslahatan orang banyak. Itu besar pahalanya, jangan diremeh. Jangan pernah bapak mengira amal ibadah kita Ramadan ini hanya terkungkung di masjidnya jauh, kada. Di luar masjid ini pun bisa jadi ladang amal. Bahkan bila itu berkaitan dengan kemaslahatan orang, itu justru lebih afdal. Bapak kalau tarawih manfaatnya cuma untuk bapak sendiri aja. Kalau bapak sholat witir, manfaatnya untuk pian kalau diterima. Orang kada dapat manfaat. Tapi kalau bapak membukakan orang puasa atau memberi orang miskin makanan, bapak dapat pahala inya kanyang. Artinya ada dampak yang orang rasakan. Pianlah apabila amal itu berkaitan dengan orang, Allah menilai itu berbeda. Coba kalau pian fikirlah baik-baik. Ini puasa kita nih. Kalau orang tuh gilanya kada wajib puasa. Atau inya normal tapinya belum balik, tuh kayak kekanakan di luar tuh, bakal tapinya belum balik. Nya kan kekanakan tuh kan wajib puasa meskipun dia mampu. Inya mampu berpuasa tapinya belum balik, nya kan wajib. Tuh kekanakan tuh yang ngerti sembayang, wajib lah belum karena dia belum balik. Umurnya baru 8 tahun, 9 tahun belum balik, ya kadang-kadang wajib puasa, kadang wajib sembayang. Tapi coba pian perhatikan zakat fitrah itu, orang gila kah? Bayi baru lahir wajibnya bayar. Kenapa? Karena apa yang ia keluarkan ini berkaitan dengan orang miskin. Makanya kalau sudah urusan zakat itu Allah tekan habis-habisan. Orang baru lahir tuh, jangan baru lahir, orang malam hari raya Idul Fitri mati, zakatnya tetap dibayar.
Malam hari raya orang takbiran mati sih, bayar zakatnya. Atau anak baru lahir, baru umur 3 hari, bayar zakatnya. Atau gila, tetap bayar zakatnya. Selamanya hidup aja, karena ada urusan gila tuh, urusan kena, ini belum balik, karena pokoknya hidup, bayar zakat. Itu Tuhan desak itu. Tapi kalau ibadat-ibadat lain, karena kan ada kaitannya dengan orang. Puasanya, atau sembahyangnya, bukan ada kaitan dengan orang, ya sudah Allah kada terlalu paksakan. Bilanya gila atau nya belum balik, Allah kada terlalu memberat-beratkan. Tapi kalau sudah zakat yang ada urusan dengan orang, Allah cari mana zakatnya. Bila kada dibayar, bukan nang gilanya nang berdosa, tapi orang yang menanggungnya yang bisi kewajiban nang berdosa. Bapaknya si anak siapa nang bayarkan zakat anak, kada bayar anak tadi, bapaknya kada bayarkan bapaknya berdosa. Diancam Tuhan dengan dosa. Itu tuh bila kaitannya dengan orang, gitu. Di situ aja pian pahami baik-baik di situ. Jadi setiap urusan yang kaitannya dengan orang lain ini, itu makanya kan amal aja, dosa aja. Kalau dosa itu antara kita dan Allah, harapan untuk diampuni besar. Tapi kalau dosanya kaitannya dengan orang, untuk diampuni itu lebih berat. Karena pian harus meminta ampun dulu dengan orang yang pian dolimi itu, atau pian kembalikan hartanya yang pernah pian rampas. Pokoknya bila sudah kaitannya dengan orang, urusannya lebih repot, intinya begitu. Tapi bila kita dengan Tuhan aja, kayak apapun dosanya, Allah bisa saja ampuni. Tapi makhluk ini pendendam, hati-hatilah. Amun Tuhan gak ada pendendam. Tapi makhluk bisa pendendam. Sedangkan kezaliman sedikit pun yang pernah kita lakukan ke orang, Allah bakal balas. Kecuali orangnya ridho. Makanya salah satu nama Allah itu Al-Adil. Allah Ta'ala itu adil. Maksud adil, tidak ada satupun di dunia ini orang yang terbiarkan, terzalimi, dan di akhirat kada dibalaskan itu kada ada. Mesti semua hak orang itu bakal ditunaikan di hari kiamat. Lamun di dunia kada tertunaikan, di akhirat tertunaikan. Jadi hati-hati dengan hak orang. Kemudian disunahkan juga, udah panjang lah, insya Allah kita lanjutkan minggu depannya sudah, insya Allah. Karena banyak lihat, iya masih banyak lah. Di antaranya karena adalah tausiah alal iyal. Tausiah alal iyal itu maksudnya di antaranya jar ulama, kalau pian ada rezeki lebihilah keluarga itu dibari. Jika kita membari bini itu, bari duit belanja lebihi bulan Ramadannya, nukar apakah. Selamanya baik halal aja, jangan terlalu pelit-pelit dalam keluarga. Segini pegang duit tuh. Jangan tapi pelit juga, lawan anak, lawan bini, jangan terlalu pelit. Atau si alal iyal, julungi gembira hatinya bakal lebih luas lagi rezeki pian aja. Anak bini pian gembirakan, rezeki pian bakal lancar. Itu mujarrab. Salah satu amalan supaya lancar rezeki, itu orang heran kadang-kadang lah. Itu inya membari bininya banyak, dipikir-pikir duit berkurang, ternyata kada. Karena pada hakikatnya memang rezeki yang Allah beri ke pian, terdapat hak anak bini di situ. Cuma kadang kita kadang julung. Beri ja anak bini itu duit belanja lebih, dan bila sudah membari itu jangan maatur. Bila maatur itu betitip kan ya. Kan menjulung terserah bininya, nukar minyak harum enggak misalnya, nya nukar sepatu, nya nukar baju enggak salahnya. Nya memberikan mamanya kah? Jangan diatur-atur, julung-julung. Selamanya menukarkan untuk yang baik, yang halal, jangan ada masalah. Julung. Lalu pian julung senang hati bini, lalu pian dapat rezeki, lo percaya aja. Coba kan ya itu mujarab pada itu. Termasuk menggembirakan kekanakan, tukarakannya baju atau bawanya kemana, mengembirakan hatinya, makan tuh dan keluarga tuh jangan tapi pelit ya. Tapi bukan juga boros, bukan boros lah, antara boros dengan jangan boros juga, tapi jangan juga pelit. Kada pernah sama sekali keluarga tuh dibawa keluar makan bersenang-senang, bergembira tuh. Allah Ta'ala sekali lagi ulang, Allah Ta'ala tuh gembira apabila rezeki itu pian syukuri dan pian nikmati. Lalu Allah melihat bekas nikmat itu, makanya jar guru bahari, lain jua nangai jasirin hari itu nah panas, harinya panas, meminum banyu biasa lawan dingin, tenyaman dingin, karena alhamdulillahnya tuh lebih nahap, paham maksudnya? Kalau kita tuh lah parut kelaparan, lalu tatamu makanan nang nyaman, maka syukurnya tuh lain lawan anu. Itu bahasa orang Bari, tanahap. Makanya para salaf bahari, terutama di Arab, apabila hari panas, mereka tuh bila sudah ketemu banyu es tuh luar biasa. Beda lawan orang tetamu banyu biasa tuh beda. Harinya panas banyu es cuma. Nah kayak itu juga kita lawan keluarga. Kada apa-apa, bawa sekali-sekali. Makanya masuk ulun sekarang duit tuh kan cacarian aja.
Makanya kalau sekali-sekali kalau diisi duit tuh, nah kalau diisi duit bawa aja pian sekali anak bini, bawa tulak ke Jawa, ke Banjar, berziarah. Pertama niatkan menziarahi orang-orang soleh. Yang kedua melihat kebesaran Allah Ta'ala nih, nah bumi Allah tuh luas, supaya pian melihat. Ujar Imam Syafi'i, orang nang kada mau mengembara melihat, terutama penuntut ilmu, kada mau kesana kemari menuntut ilmu tuh orang mau keluar, itu jar Imam Syafi'i bagaikan banyu nang kada mengalir. Banyu itu bila kadang ngalir biasanya berbau. Artinya inya orang tuh beda lah antara orang yang memiliki pengalaman luas dengan yang kada tuh beda. Maka perlu juga kita bawa anak bini, ada rezeki, alhamdulillah ada rezeki, bawa tuh ke Banjar ziarah. Nah aku ada Datuk Kalampayan ziarah ke keluar, ziarah ada urus kumpul. Karena ada rezeki tuh kan ke Jawa ziarah Wali Songo. Nah ini dikenalkan gua ini nah bahari nang mendakwahkan Islam di Indonesia. Ini nah ininya, ini kayak ini akhlaknya. Itu bagus kayak itu sifat. Lihat pulang oke nah sampai di Surabaya, sampai di Malang misalnya, melihat ada kebun apel, melihat kebesaran Allah Ta'ala. Supaya tahu bahwa bumi Allah ini luas dan bagus. Jadi hidup tuh kan di seputaran Sungai Dama aja. Nah, jangan dikira Allah Ta'ala ini dunia itu cuma Sungai Dama, ada lebih luas dari itu. Maksudnya beginilah, maksud kita tuh begini. Apalah bahasa kita tuh, kadang maaf lah kita nih tinggal di kampung kita nih ya maaf kampung kita nih ya kampung, jadi bang jalannya pun licak. Nah ketika pian naik pesawat jarak 2 jam, maka pian akan bertemu kota yang pian kada pernah bayangkan. Apalagi orang yang kada suka keluar kota, hidupnya di Samarinda aja kasihan, lalu tiba-tiba dibawa ke Jakarta, makanya akan melihat suatu kota yang kada terbayangkan sebenarnya. Apalagi sampai ke Singapura, apalagi sampai kemana, tulak ke Mekah berumrah. Ini melihat, lu ada aja kampungnya ini. Itu supaya pian tahu, kayak itu juga ketika pian mati, di balik tanah yang pian dikubur tuh ada kehidupan lain yang berbeda lawan kehidupan pian di sini. Bahwa ada alam akhirat yang kehidupan itu berbeda lawan dunia. Maka melihat dunia yang lebih bagus tuh gambaran. Ada sekalinya kota yang lebih bagus pada kotaku ya. Atau melihat kota yang konflik lebih parah daripada kita bilang. Ada juga bilang. Maka sesakit-sakitnya kehidupan di sini, ada kehidupan yang lebih sakit setelah mati. Tapi sebaliknya, senyaman-nyamannya hidup di sini, ada juga pulang kehidupan yang lebih nyaman setelah mati. Salah satu cara mengimani itu melihat di dunia. Bahwa di dunia ini ternyata ada daerah yang lebih bagus dari wadahku, ada yang lebih parah dari wadahku. Jadi sedikit banyak itu menjadi gambaran. Nah itu pian lakukan, ada rezeki bawa aja. Itu mujarab untuk menarik rezeki, percaya aja. Sangat mujarab. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah tutup segala aib dan kekurangan kita. Allah SWT dengan rahmat yang luas seperti Allah kumpulkan dan dikumpulkan dalam surganya Allah. Ala hadhihi ni'ya ala kulli man awdala hadratin Nabi al-Fatih. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi. Allahumma astur ayyubana ayyubum ali bin anwar tadabbarakati ulumi manna. Allahumma ij'al jamana jum'an marhuma tafarruqan ba'da durqan muslimin ij'al fina wa lamina wa lam ala shaqina wa lam mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum